Pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 10 pagi, sepasang suami istri membawa anaknya ke RS Doldam. Mereka langsung diarahkan ke ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Bapak Aryan beserta keluarga datang ke IGD RS Doldam berhubungan dengan menurunnya status kesehatan dari anak Bapak Aryan. Tibanya di ruang IGD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga, Bapak. Begini, Pak, anak saya ini sudah 1 minggu ini mengalami batuk berdahak, demam, dan sering sesak nafas pada saat-saat tertentu, misal terlalu kecapean. Iya Pak, apalagi kalau malam hari atau menjelang pagi hari subuh, batuknya jadi nambah parah. Iya Pak, dada saya sakit kalau batuk. Begitu ya, Pak. Pertama saya minta biodata dari anak Bapak. Kalau boleh dari nama, umur, dan tanggal lahir. Nama Nur Anissa, tanggal lahir 10 Mei 2003, umur 20 tahun. Baik, Bapak. Lalu sesuai dengan gejala-gejala yang anak Bapak alami, diantaranya demam, batuk berdahak, dan sesak nafas. Apa anak Bapak juga mengalami beberapa gejala seperti nafsu makan dan berat badan menurun? Akhir-akhir ini nyeri otot serta sering berkeringat pada malam hari, padahal suhu di rumah Bapak tidak panas. Iya, Pak, memang anak saya sering berkeringat kalau malam dan juga jarang mau makan. Baik, Bapak, tadi Bapak bilang anak Bapak mengalami batuk dahak ya. Dahaknya itu seperti apa ya, Pak? Mulai warna dan konsentrasinya seperti yang bagaimana? Kalau dari yang biasa saya lihat, dahaknya itu warnanya agak hijauan dan konsentrasi dahaknya itu seperti dahak pada umumnya. Baik, Pak. Oh iya, Mbak, kuliah atau masih sekolah ya? Saya kuliah Pak. Baik, Bapak, dari beberapa gejala yang sudah Bapak sebutkan tadi, kemungkinan anak Bapak terkena penyakit tuberkulosis. Tapi untuk lebih memastikan benar tidaknya, lebih baik anak Bapak bisa melakukan tes foto ronsen untuk melihat apakah memang anak Bapak terkena TBC atau tidak. Jadi untuk mengambil tindakan medis selanjutnya bisa dilakukan dengan tepat sesuai dengan penyakit yang anak Bapak alami, atau juga bisa dilakukan dengan tes dahak dari anak Bapak. Tapi mengingatkan dahaknya sudah cukup spesifik seperti itu, maka saya lebih menyarankan untuk anak Bapak melakukan tes ronsen saja, karena tes ronsen memiliki data yang lebih akurat nantinya. Astaga. Tapi mohon maaf sebelumnya, apa dari keluarga Bapak ada yang pernah atau terkena penyakit TBC sebelumnya? Sebenarnya baik saya ataupun istri saya tidak ada yang pernah terkena TBC sus, tapi neneknya memang pernah terkena TBC. Dan anak saya sempat tinggal dengan neneknya selama setahun terakhir. Karena saya dan istri saya harus keluar kota untuk urusan bisnis dan kerjaan kami masing-masing. Baiklah kalau begitu sus, hari ini juga saya akan mendaftarkan anak saya untuk melakukan tes ronsen dan terima kasih untuk masukannya tadi. Iya, Bapak sekedar memberi informasi saja. TBC itu bisa menular dan risiko tertular atau terkena penyakit ini lebih besar apabila seseorang tinggal dengan seorang penderita TBC. Dan untuk hasil ronsennya, Bapak bisa kembali lagi besok jam 9 pagi atau bisa menunggu selama kurang lebih setengah jam. Kalau memang seperti itu, saya akan menunggu saja, Pak. Ya baik, jika Bapak mau menunggu, Bapak bisa istirahat di ruang tunggu dulu ya. Permisi Pak, ini hasil tes ronsen anak Bapak sudah keluar dan Bapak bisa coba melihatnya. Ini di paru-paru anak saya seperti ada tercetak gambar flek hitamnya, Pak. Iya Pak, itu artinya anak Bapak positif mengidap tuberkulosis. Jadi saya sarankan untuk anak Bapak agar dirawat inap saja untuk mendapatkan penanganan medis selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih untuk sarannya. Nanti akan saya beritahu kepada perawat jaga di ruang inap untuk menyiapkan kamar untuk anak Bapak ya. Mohon ditunggu sebentar ya Pak, Bu. Halo, selamat pagi. Dengan perawat Siti Nurjana di ruangan 303 Melati, ada yang bisa dibantu? Halo Sus, saya perawat Lutfi dari ruangan IGD ingin memberitahu bahwa ada pasien yang akan dirawat inap. Apakah ada kamar kosong di ruangan 303 Melati, Sus? Oh, ada Pak. Kebetulan sisa 1 kamar. Baik, kalau begitu Sus, tolong disiapkan ya kamarnya. Terima kasih.
Iya baik Pak, sama-sama. Bapak, Ibu, kamarnya sudah disiapkan ya. Mari saya antar ke ruangannya ya. Udah siap kamarnya, Sus. Bu, saya sudah menghubungi dokter. Besok pagi dokter akan ke sini untuk memberikan resep obatnya. Jadi, untuk sekarang anak Bapak dan Ibu saya pasang infus terlebih dahulu ya. Lalu, kalau misalkan terasa sesak, nanti akan saya pasangkan oksigen ya. Keesokan harinya, pukul 08.00, dokter datang ke ruang 303 Melati. Selamat pagi, Sus. Pasien yang bernama Nur Anissa sudah dipasang infus kan ya? Sudah dok, semalam sudah saya pasang. Hari ini dokter hanya perlu memeriksa pasien dan menuliskan resep obat saja dok. Sus, ini resep obatnya ya. Oh iya baik dokter. Oh iya, jangan lupa berkas-berkas untuk pasien kontrol nanti dijelaskan kepada pasiennya ya, Sus. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Dokter meninggalkan ruangan tersebut dan perawat mempersiapkan berkas-berkas dan mengantarkan resep obat ke apotik. Permisi mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, ini resep dari dokter untuk obat pasien dengan diagnosa TBC di ruangan 303 Melati. Baik mbak, ditunggu sebentar ya. Saya akan menyiapkannya terlebih dahulu. Ini obatnya. Ini ada obat INH 300 mg diminum 1 atau 2 jam sebelum makan dan diminum 1 tablet 1 kali 24 jam. Lalu ada obat rifampicin 600 mg diminum 1 kali 24 jam sebelum makan juga dan diminum 1 tablet. Dan obat pyrazinamide 500 mg diminum sesudah makan 2 kali sehari dan diminum 1 tablet. Kemudian streptomycin 500 mg diminum sesudah makan dan 2 kali sehari 1 tablet. Lebih baik diminum pada siang hari selama 3 bulan dan jangan sampai berhenti atau dilewatkan karena 1 kali saja tidak diminum, pengobatannya diulang lagi dari awal. Baik, terima kasih ya mbak. Saya akan lakukan sesuai dengan instruksi mbak. Kemudian, perawat menjelaskan kepada pasien tentang penyakit beserta pengobatannya. Permisi mbak. Iya, Sus, silahkan. Mohon maaf mbak, bisa disebutkan nama lengkap beserta tanggal lahirnya? Nama saya Nur Anissa, tanggal lahir 10 Mei 2003, umur saya 20 tahun. Baik, saya perawat Siti Nurjana yang bertugas pada pagi ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Tujuan saya ke sini untuk memberikan advokasi atau hak pasien untuk mengetahui penyakitnya, serta melakukan edukasi tentang pengobatan apa yang akan dilakukan terhadap penyakit yang Mbak derita. Waktu yang saya butuhkan 20-30 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Sekedar memberi informasi saja, berdasarkan data yang diperoleh oleh dokter, Mbak didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit TBC paru. Hal ini disebabkan karena Mbak memiliki kebiasaan berada di lingkungan yang cukup berdebu. Selain itu, Mbak juga kemungkinan tertular oleh nenek Mbak yang terkena TBC, dikarenakan Mbak pernah tinggal bersama dan terjadi penularan yang bisa ditularkan melalui batuk, bersin, dan sebagainya. Sus, apakah saya masih bisa sembuh? Berdasarkan pesan dari dokter kepada saya, insya Allah Mbak bisa sembuh asalkan mengikuti prosedur pengobatan yang disarankan dokter. Baik, Sus. Bolehkah saya pulang sekarang, Sus? Alhamdulillah Mbak, kondisi Mbak sudah lebih membaik dan hari ini Mbak sudah boleh pulang. Tetapi Mbak harus menjalani rawat jalan selama 3 bulan untuk menyembuhkan TBC ini agar tidak timbul lagi. Selama 3 bulan tersebut, Mbak harus meminum obat yang telah diresepkan oleh dokter. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Mbak memiliki alergi terhadap obat-obatan? Selama ini tidak ada, Sus. Baik, saya akan menjelaskan obat yang diresepkan oleh dokter pada Mbak.
Pertama, ini adalah obat INH, isoniazid. Obat ini adalah antibiotik, diminum 1-2 jam sebelum makan dan diminum 1 tablet 1 kali 24 jam ya Mbak. Yang kedua, namanya obat rifampicin. Obat ini untuk membunuh bakteri infeksi TBC. Diminum sebelum makan 1 kali 24 jam 1 tablet. Ketiga, ini obat pyrazinamid berguna untuk menghentikan perkembangan bakteri penyebab TBC, diminum sesudah makan 2 kali sehari 1 tablet. Dan yang terakhir, ada obat streptomycin, diminum 2 kali sehari sesudah makan 1 tablet. Selama 3 bulan itu, Mbak harus tepat waktu meminum obatnya, dan tidak boleh ada satu obat pun yang tidak diminum atau dilewatkan. Jika Mbak tidak minum obat tepat waktu, pengobatan Mbak harus diulang lagi dari awal. Baik Sus, saya akan meminumnya sesuai aturan dokter. Makanan apa saja yang diperbolehkan untuk anak saya, Sus? Konsumsi sayuran kangkung dan bayam. Perbanyak konsumsi biji-bijian utuh seperti roti dan sereal. Kemudian sayuran kaya antioksidan seperti wortel, labu, dan tomat. Mbak tetap boleh kuliah, tetapi intensitasnya tidak terlalu padat, terutama 2 bulan pertama pengobatan. Baik, Sus, saya mengerti. Tapi saya ingin bertanya lagi, apa ada cara penyembuhan lain anak saya selain dengan obat? Sebenarnya ada cara penyembuhan selain dengan terapi obat, yaitu dengan cara operasi. Namun kondisi penyakit anak ibu tidak sampai perlu dilakukan tindakan operasi. Cukup dengan terapi obat ini, dan kalau bisa usahakan untuk tidak berada di ruangan berdebu lagi, dan hindari orang yang sekiranya memiliki riwayat penyakit TBC. Lalu jika ingin keluar atau berkomunikasi dengan orang lain, gunakan masker untuk mencegah penularan kepada orang lain. Lalu biasakan olahraga pada pagi hari ya Mbak, agar kesehatannya tetap terjaga. Oh, begitu ya, Sus. Baiklah. Iya Mbak, mulai sekarang yang banyak makannya ya, dan ikuti petunjuk yang telah saya berikan mengenai terapi obat ini. Jika Mbak lupa atau ada yang ingin Mbak tanyakan lagi, Mbak bisa panggil saya di nurse station atau memencet bel di samping Mbak. Baiklah, kalau begitu nanti pukul 1 siang saya akan melihat kondisi Mbak. Saya permisi dulu ya Mbak. Setelah pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, perawat pun datang kembali ke ruangan pasien untuk membantu jadwal minum obat pasien. Permisi Bu, baik sudah pukul 1 siang waktunya anak ibu untuk meminum obat. Akan saya bantu ya. Setelah minum obat, apakah Mbak tidak ada merasakan pusing, mual, atau alergi? Tidak, Sus. Baiklah, kalau begitu obatnya jangan lupa diminum secara rutin ya Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Tidak ada, Sus. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat beristirahat.